anak kami nanti sama lainnya. Allah bukan itu yang mulai mengaji nih. Dua lelok. Terus ini. Payas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ustadz nanlah kita undang Ustadz Musa SAG sebagai narasumber kita dalam mengaji barabak pada malam hari ini. Kemudian pengurus Masjid Darul Huda beserta jajaran yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah, wali murid, orang tua yang hadir pada malam hari ini. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah yang Maha Kuasa, kita kembali dipertemukan dalam satu majelis, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu dalam rangka membahas satu persoalan, terutama persoalan dalam bidang munakahat. Jadi persoalan dalam bidang munakahat ko Allah memasuki, kalau tidak salah, pertemuan nan ke-6. Jadi adalah 6 kali pertemuan membahas munakahat je karena mana-mana. Ikon angka 7 kalau tidak salah. Jadi terakhir 5 balik hari lampau Gamabiah kita membahas tentang orang-orang yang haram dinikahi. Jadi wanita-wanita yang haram dinikahi ada 23 jenis atau 23 kategori orang yang haram dinikahi. Dan alhamdulillah bagi yang tidak hadir itu bisa mencari di tayangan YouTube yang telah merekam beberapa hari yang lalu. Silakan di share itu NK channel. Bisa cari yang tahun lebih. Yang pertemuan sebelumnya bukan tahun lebih ya. Kemudian pada malam hari ini kembali kita on air. Kita bahas tentang wali. Wali tentunya wali nikah. Karena hubungannya dengan munakahat tentu bahasanya tentu wali nikah. Sekedar mukadimah saja bahwasanya nikah tanpa adanya wali yang sah maka nikahnya dianggap batal. Jadi itu kata kunci kita, tanda kutip kita pada malam hari ini yang akan menjadi fokus pembahasan. Nikah tanpa ada wali yang sah dan wali yang memenuhi syarat. Kadang sah tetapi tidak memenuhi syarat loh. Apa pula beko yang menyebabkan wali tadi tidak sah? Apa pula beko yang menyebabkan wali yang sah tadi? Artinya secara nasab itu sah, tetapi syarat dan lain kurang. Beko akan dijelaskan oleh Ustadz kita. Kan yang itu tidak sah. Karena banyak assalamualaikum beredar kebiasaan kita. Salah satu dalam urutan wali nasab, kono sah, ya sah nama betul sah
sah secara nasab, tetapi ada barangkali syaratnya yang kurang. Nah, apa dulu ada syarat yang kurang tadi tapi tetap dilakukan juga, maka kategori nikahnya tadi batal. Jadi kalau nikahnya batal, maka hubungan suami istri yang dilakukan oleh orang yang dinikahkan itu selamanya menjadi zina. Nah itulah, mudah-mudahan malam ini kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru kita. Sikit atau sekedar mukadimah itu yang bisa mau sampaikan. Kita buka dulu dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada Ustaz, mau persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah wirid rahimakumullah. Terutama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, atas nikmat Allah, kita telah dapat datang dan berkumpul di masjid dan sama-sama kita muliakan di dalam rangka melanjutkan wirid pengajian kita yang salamuko telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan selalu mensyukur nikmat Allah nan ado, semoga nikmat dan salamuko telah kita terima, Allah tambahlah hendaknya. Amin ya rabbal. Kemudian daripada itu salawat dan salam juga kita memohon kepada Allah agar salawat dan salam tersebut Allah sampaikanlah hendaknya kepada Nabi kita Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada Nabi kita beroleh pertolongan ataupun bantuan dari Nabi kita nanti di yaumil masar. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat sidang jamaah kaji Barapak rahimakumullah. Sebelum Abu sampaikan tausiah tentang kelanjutan
topik kita tentang bab menakahan beberapa minggu yang lalu. Sebelumnya Abu mohon maaf. Yang pertama sekali atas keterlambatan datang. Yang kedua juga mohon maaf atas ketercepatan pulang. Tiba maaf betul Bapak. Nah, jadi rupanya kalau Iko Jakarta, Bogornya itu di Lambe. Manginai sekolah Lambe di Teh Bayos. Nah, jadi oleh sebab demikian terlebih Abu Tibo, Aiko mohon maaf. Bapak Ibu, alhamdulillah. Beko juga mohon maaf atas ketercepatan. Biasa memang Iko ciri khas Abo. Dan Ambo nak pandai mengaji lamu-lamu kor Bapak Ibu bapak lah tahu sebagian. Sebab nanambo ko ndak penceramah profesional, ndak dicetak jadi ulama sejak ketek doh. Cuman nasib nan kailo makanya Abu Yugi jadi bodoh. Mak mo tahu tuh. Si anak si Musa dulu mak mo tahu. Alhamdulillah. Jadi Nurusana yang memuliakan untuk menghemat waktu. Nurusana lima mawan betul bu. Lambe datang capek pulang lima mawan betul. Alhamdulillah barangkali kita beko agak kita fokuskan ke diskusi. Ada pertanyaan beberapa minggu yang lalu barangkali alun terjawab atau tidak sampai ditanyakan. Aiko nanti akan kita bahas yang dibantu nanti oleh Adik Ambo Pak Ustadz Nanang. Terus sangat memuliakan. Setelah kita mengaji tentang beberapa orang perempuan yang tidak boleh dinikahi, kini akan kita lanjutkan pembahasan kita tentang wali. Dalam bab itu tuh seakan-akan bunyinya melompet, betul. Maka dikatakan melompet seakan-akan, karena ada jamaah yang bertanya kamu jamaah wirid di tempat lain itu makasihnya. Kalau pembahasan kita tentang yang haram dinikahi Pak Ustaz, lalu siapa yang halal dinikahi kece jamaah? Nah itu kesannya melompet. Ketahuilah Bapak dan Ibu, kok ada pertanyaan terkait itu di jamaah kita di Masjid Nurul Huda. Selain yang 23 tadi itu halal hukumnya. Dan kita tidak akan ulangi secara detail pengajian kita itu sebab seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nanang, bagi jamaah kita yang berkebetulan tidak sempat hadir pada Jumat beberapa minggu yang lalu, saya tunjukkan wirid kita kok Jumat ke petang. Nah, tetapi yang mau ditelepon dia mau, tapi memang ke orang rumah, api orang rumah rusak, banci pada gue jombo. Cuma nak coy emang kuih pada jombo, mengalah aja punya. Nah, jadi dulu sana nak memuliakan dia ke lah. Apa Pak Ustadz Nanang dek pulang rumah. Jadi tibonya di rumah disampainya Pak Ustadz Nanang nelpon malam ini bang ke cebo. Enggak rumahku bang lo ke bobo. Sebab aku Ustadz zaman now. Sedunia lah aku lihat di YouTube istri Ustadz nan panggil bang ke suami susah sesuatu di Indonesia di Lambe. Nah, jadi itu masalah lain. Artinya Pak, kinilah yang kita laksanakan jadwal Jumat Kapatangko. Anak malam ini pembahasan kita tentang masalah wali. Begitulah ada proses khidbah. Apa tuh khidbah? Itu evaluasi seketek, dan evaluasi itu Bapak Ibu itu membaca ke belakang seketek. Khidbah itu awalnya meminang. Setelah dipindanglah cocok perhitungan antara pihak A dengan pihak B, pihak laki-laki, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan bekasnya. Tentu beko akan diadakan namanya prosesi akad nikah. Dan sebelum prosesi akad nikah tuh tentu ada persiapan-persiapan. Setelah itu namanya pesta. Sebelum pesta tentu dinikahkan dulu. Nah,
Oleh sebab demikian, sebelum kita membahas tentang walimatul urus, kita membahas tentang proses pernikahan. Kalau syarat-syarat nikah, rukun nikah, kita lah bahas di pertemuan yang belakang. Di antara rukun nikah itu termasuklah adanya wali. Tidak sah suatu akad nikah kalau tidak ada wali. Beko nanti akan kita masuk Jumat Bantaroci lo Ustaz ke masalah saksi ni. Sebab kalau kita tidak terbahas masalah saksi, beko akan terjadi hal-hal yang tidak kita ingini. Bahkan ada orang yang berani menunjuk diri jadi saksi. Mengecek orang Pak Kua, beko atau Pak Kua dalam suam, bapak-bapak, saya menjadi wali, saya menjadi saksi pernikahan kau. Ambo cek Pak cek. Iko apakah boleh? Nanti akan kita bahas Jumat antara cie. Kini kita bahas tentang wali. Siapa saja yang berhak menjadi wali itu. Jadi dalam pembahasan Beko akan termasuk pembahasannya ayahnya dok. Sebab yang menjadi wali mujbir namanya dalam bahasa Arab, wali yang paling wajib itu, yang paling mempunyai hak, yang pertama itu ayah kandung. Ayah dek nak daro. Ampulai ada walinya. Enggak. Sebab nang dinikahkan tu padusi. Oleh sebab demikian, seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali yang berhak. Siapa yang berhak itu? Yang paling berhak itu ayah. Pak Ustaz, ayahnya nak semayang lah Pak Ustaz. Dulu jemaah batanya kemudian Jumat. Nanti ada pembahasan setelah kita bacakan seluruhnya supaya sistematis apa yang menyebabkan seorang wali itu tidak boleh jadi wali. Padahal ini adalah profilnya sebagai wali. Nanti akan kita bahas. Kini supaya samuri kasau laki jayau basulamo supaya samuri kasau laki atau dibuih je dulu, dibaca je dulu urutannya. Ambo musadiokan, mau takwil mau lupa, malu lah lemak. Dekat wiko penceramah nasi nagelok mengko bunti jadi godok dan takwil pokok keluar dari garis bocakan. Dulu manja sebentar jadi pak. Saya mau ditumbuh lunut baliak. Nalah apa yang mau tu takwil mau tibo di jamaah nak khana. Bocah bahkan tibo siko bocah lihat Al-Quran cocok. Siapa wali yang berhak itu? Yang paling berhak itu yang pertama ayah. Yang kedua kakek. Kakek kau abak di ayah. Ungku. Kalau abak dia mak boleh Ustaz enggak. Pernah dibuat orang pernah terjadi lain di mak dia ni. Lambeh je bang. Nak demo tu sinan nampak demo sinan bos sabui. Siko mau tahu. Nyanya Siko sudah dah ada nama demo lah tiba balik ibu tiba ni. Tiba prosesi akan nikah rumah pemulung sekalinya dapat. Kakek itu ayah dari ayah. Ungku dia nak daru. Tu bacanya saya dulu. Nyo ada safullah. Sambalih dua yakin. Ya tahu? Nangka tiga saudara laki-laki kandung maksudnya nak daru ko bade kakak laki. Adiakah dia nadago, kakakkah dia nadago, tapi dengan syaratnya kau nanti kita baca kau nanti itu persyaratannya. Jadi spesial persyaratan lo. Siapa yang berhak lo ikut kita baca. Nang kampe saudara laki-laki saya, contoh abangmu bongah ke Batu Gadang, anaknya namanya si Bada si Kasih, ya dong. Nan padusi si Mi si Chen nikah si Mona di Lambe Ambola meninggal daam dok si Badalah jadi wali nikah inyo urutan nan kaampe sabaluniko diteliti lumulian alain satu lero kecuali nyo masubahai nan kita bacul bekodo. Kok penasaran jamaah yo awak sama awak bakalan saya nak pergi gitu. Diurui dia dulu gini kok.
Ah. Kemudian setelah saudara laki-laki saya nadoh turok, nyo nadoh mau boleh berhenti, atau nyo minta tolong, di gara-gara supaya nak kita baca bekodo. Nan kalimo anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Paham ibu bapak kalimat itu? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ya dong, anak laki-laki mula melihat anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ambo pada kakak sama Dapian almarhum. Dapian punya anak Sianto, Cimona berkawin. Adik ambo atau anak Simona. Oh tidak apa-apa, salah. Anak Simona tu kaya lo kayak tanah yang tu kalau dia. Simona berkawin. Nak ada ambo, nak ada si Bada, nak ada kakek, apalagi abang lah meninggal. Anak Dapian berhak jadi wali. Kalau dinikahnya jadi wali, lain tahu Sianto menuntut. Kalau Sianto menuntut nikah batal. Baga buktinya. Tunggu ngene dulu mak di Musaji, Pak. Ndak do tibu wali. Kalau diingin muaknya mengkati tu. Lu sampai rumah kati itu wali hakim. Wali hakim tu nomor sabanleh, rakyang sabanleh ni. Ndak adohnya kasampuannya abalunyo. Lah tu bacoli. Baga tadi bagus tu. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nan kanam anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. Awas itu. Anak abah di Batu Badang laki-laki si Bada. Anak laki-laki lo nyoba mah kebawan. Anak laki-laki namanya Samirul. Bunyo jadi wali rangkiangan namanya. Bagalah banyak nanti langgar itu sarang mohon. Mau mencapai kita nanti tahu mau di biak. Kau mau nak tahu tu lo talah tu nak talanggar, tahu mau nak jalan. Bola balik anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nah sekarang Allah tadi nomor 5 anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nah saudara laki-laki kandung tu saya sawai. Tapi kini nak saya sawai kau nak ada. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nah ya sawai misalnya macam ambo dah do nak laki-laki upamor. Dah am dah do nak laki-laki ro. Anak laki-laki deh. Anak apa di Batu Badang. Bu bapak, singgoko kira-kira ni menyerap kita. Alhamdulillah. Lanjut. Kemudian nomor 7. Paman kanduang nan paman ko dalam bahasa Arab tak semuanya gitu roh. Dewa nan paman ko adi amma wa laki-laki. Kakak amma wa, kakak induk wa bosye. Kakak induk wa laki-laki atau adik induk wa laki-laki. Dewa itu nan paman. Dalam ayat, dalam agama nan paman tu bade kakak dua ayahwa. Kakak kah di ayahwa atau adik kah di ayahwa. Tu namanya baru paman. Ya loh, paham ibu? Nah, jadi adik di ayah, kakak di ayah, laki-laki ya, itu paman namanya di anak. Anak apa? Badia kakak dia yang ulang balik. Nomor 7, paman kanduang. Nah, paman kanduang tu badia kakak dia bawa. Apa? Kalau dia apa namanya? Kalau bagaimana apa waktu bawa jual apa waktu namanya sana bapak. Ya masalah sana bapak kok gak panjang diskusi wak segitu nak Ustaz. Ambo sendiri waktu di pesantren batang aku sama guru pesantren. Saat sana bapak nikah menikahi wak tu. Nah, gue kuliah tapi ada ilatnya. Lanjut, paman kanduang adik ayah. Kini paman si ayah. Nah, kau gak rumit orang barat gini ngomong. Paman tu bukan mama apa? Paman tu apa awak? Saya jawab awak. Itu maksudnya
Apa ambo saya sama meniko paketik. Jumpa akhir na sawe saya itu loh. Saya dia nih. Berarti anak pakati boleh ambo menjadi wali, boleh anak pakati menjadi wali di ambo atau kakak ambo berusi. Paham Bapak ya? Paham Bapak? Nya biasanya kalau ikoko kalau kita nak konsentrasi, ikoko susah kita menyerah. Bulan balik. Nomor 7 paman kandungan dia bawa atau kakak bawa. Ikolah nak menjadi wali. Awak kini perusi. Tekan dulu. Awak perusi. Nan menikah awak nan pertama bawa. Kalau tak ada bawa uku awak ayah dia bawa. Kalau tak ada saudara laki-laki kandung awak, ada kakak jawab. Nan kampe saudara saya, ya tahu. Nan kalimo anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nan kanam anak laki-laki dari saudara laki-laki si ayah. Lah kedua. Nan ketujuh paman kandung awak atau apa kandung awak. Nan kesalahan apa kandung awak meninggal. Saya jawab awak. Itu paman si ayah namanya. Jadi itu urutannya. Andaikan si apa kandung awak masih ada, bolehkah jadi wali apa awak saya? Jawab awak. Tidak boleh. Nah, kecuali Yeriko. Kemudian nomor 10, nomor 9 ya. Ya, paman kandung ya, kemudian paman saya. Kasamilan anak laki-laki paman kandung. Anak laki-laki adik abah awak. Berarti sanak bapak jawab. Mula melihat nan kasamilan sianan berhak menjadi wali nikah nak dawo tu. Anak de apa tu adik de ayahnya atau kakak de ayahnya. Apa itu atau adik ayah atau kakak ayah itu punya anak laki-laki. Inyolah menjadi wali. Kalau nak salah nanti pun ada. Lanjut. Nah, kemudian anak laki paman kandung nak lodor. Anak laki-laki dari paman kandung nak lodor. Siapa nomor 2? Anak laki-laki dari paman wakan saya. Anak apa awak tu? Saya. Saya hanya bawanya. Dan saya sesuai roh. Hanya menjadi wali. Lah keluar, ya tak? Itu bapak ibu. Dah ada orang ustaz kasar puluhan ni dah tu kami bukui. Abah lah ke ungu dulu pada bali. Saudara laki-laki dah doa nak amak kami ki padusi ke saduinya nan kecen. Dan saya, anak saya nak lodor padusi saduinya. Paman ndak lodor, anak paman lain lebih padusi saduinya. Sehingga kalau kami ada acara anak lakinya selebihnya padusinya cek. Pernah kok kejadian? Jadi rata-rata di kampung tu perbandingannya 1 berbanding 5 antara laki-laki dan padusi. Kemudian nador sana bapak kandung nador, sana bapak ayah wak saya jo pak wak tu. Abang naik laki hanya mulia. Ndak ada kehaluan bakal. Bu bapak 10 wali nikah mujibir, wali nikah yang paling berhak, tapi yang dikatakan mujibir sejati itu dalam hadis itu ayah. Ndak ada kasapuluhan ini dong, bakal. Sekolah namanya wali hakim jadi wali nikah. Itu makurisa, wali kota bagi 2. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Nasab tu ada gen keturunannya, tapi keturunannya dari ayah seluruhnya. Ke bawahnya pun dari ayah, bukan suinya dari laki-laki. Madalil surat Al-Baqarah 34.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu untuk memimpin perempuan. Kalimatnya kalimat majastaka itu, tetapi tafsiran dari kalimat itu arahnya termasuk kepada wali. Bolehkah perempuan menjadi wali? Tidak. Bolehkah wali itu tidak hadir? Tidak. Aku pembahasannya Pak Gorman Bu gitu. Mak, pernah dalam mahalakah kita jamaah batanya, apa posisi nikah batin Pak Ustaz? Itu nikah haram. Lebih karek kau petang pada dosa gitu ya. Bapak katakan tuh, syarat sah nikah mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 2 orang saksi, wali. 2 orang saksi yang sah, kemudian wali, kemudian ijab kabul, kemudian mahar. Sementara yang mengatasnamakan nikah batin nyoba 2 nikahnya. Kemaafan, kan itulah dewasa seluruhnya di sana. Ambo takkan aku dia di Pak Yos di rumah. Kalau tidak mau sampaikan kekalayahan tentang gua, masih ada orang punya asumsi kok masuk nikah batin itu dibolehkan. Untuk diketahui di dulu sana, nikah batin itu nikah preman. Mau pelajari awacuannya, bahasa Arabnya, segala macam. Bahkan yang pakai Ustaz ayat la tudrikuhul basara wa huwal latiful khabir. Na'udzubillah min zalik. Ndak ada kaitan ayat kojo nikah ini anak dia. Nah berkaitan dengan nikah itu sampai catat surah Al-Imran, An-Nisa, At-Talaq, An-Nur. Sementara itu surat Al-Ankabut. Nado. Jadi itu merupakan sesuatu kepercayaan masyarakat yang diturunkan dari nenek moyang beliau yang tidak mengerti dengan dalil. Andaikan itu ada di sana, pasti ada keterangan, pasti ada di dalam ayat, pasti ada di dalam hadis, pasti ada dalam ijma dan qiyas serta dalam mazhab. Selama itu tidak ada, namanya ndak itu syariat namanya. Bahkan yang parah dari dulu sana, ada nama mengatakan, aku nama sebut sampai kalaya tadi Pak Yos, ada namanya bui. Kalau seorang perempuan tidak dinikah batinkan oleh laki-laki, oleh suaminya, maka orang yang tahu nikah batin halal menikahi dan berhubungan dengan orang itu. Na'udzubillah ya Allah ya Rabb. Apa alas berpikir orang berpikir? Ulang balik. Seorang perempuan kalau tidak dinikah batinkan oleh suaminya, maka orang lain yang tahu nikah batin mulia berhubungan dengan orang itu kan menyupadai nikah batin. La haula wala quwwata illa billah. Aku berdoa semoga Allah melumpuhkan ingatan orang-orang yang mengatasnamakan kepercayaan kepada nikah batin tersebut. Kalau syariat nikah batinnya evaluasi kita segete, begitu akan nikah di musaji di kantor atau di rumah, proses nikah batin itu sudah diatur. Proses yang dikatakan nikah batin itu apa? Nanti akan berhubungan antara suami dengan istri, ada tata keramanya. Iko namanya bukan nikah batin, tata kerama dalam berhubungan suami istri. Contoh, baru masuk aja ke kamar ada orang bilang mau buih dia loh. Kau mau anu sana bahasa buku masuk pasaran nih, sebab bunda uang suluh ya gini. Ada tata keramanya di toko pintu nadawo tuh. Pintu nadawo tuh kalau pertama itu tuh harus dalam keadaan dirapatkan walaupun tidak dikunci dari dalam. Bayangkan, diketok tidak boleh pakai tangan kiri. Darabta bibabuka rahmah biyamin. Ketoklah pintu rumah babur rahmah,
Babur ramah pintu kasih sayang. Jadi kamar nadawo itu pintu kasih sayang namanya itu. Siapa kasih sayang itu nanti dalam di toko Yosua. Apa cuane? Assalamualaikum ya babur rahmah. Di Jawa di dalam, Jawa ini boleh lupa kue lo, terangari tetap gawe kok. Wa alaikassalam ya Sayyidul Amin. Kecewa, artinya selamat atasmu hai pintu kasih sayang. Jadi ibuku pintu kasih sayang. Kalau doang ubah dia mencakap cuna bakatan tua dia, anak mengerti gitu. Sini ada tujuh kau. Ada tujuh kau. Tapi nama bigu itu kau cuma jawab nak katu diri aku cagai dan calega je. Bambu je baden je artinya mana? Dijawab dalam wa alaikassalam ya Sayyidul Amin. Kau bukan menangkan ibu dar ya. Ibu-ibu pun kadang-kadang adolona nak mengerti dianggap kira-kira kan naik. Adolo kajian kau mat. Kau kaji ni kawatin je kau. Kalau laki-laki mengatakan berisiko dalam Swesia, Nabi Adam, musuhnya dia untuk setiawa. Uang mau Ustaz Musa nak do terus suap boleh beli edok. Rosen lah terus suap kok nak cukui kok. Nabi Adam terus suap dia cie terus Nabi Adam ni. Cuma sebuah pentingkah cie ini manusia istimewa. Bosan lain sampai kengking dan sampai salah paham. Ada namanya gue, bersiko tu lang usuak laki. Polo na kani bangga ane, anak kecil na bersih jawapannya na tahu di kawatin lo. Polo laki ko yung anak kami. Dia kita laki-laki ko anak. Saya gue dianggap aja budak sa kapaw. Siya uang Ustaz nak bagamu. Tu mangkoe nanti pintu kasih sayang, nanti pemimpin yang sejati. Siapa Sayyidul Amin, pemimpin yang dipercaya. Barang dipercaya tu, you percaya sempat mu pakai. Wadoe payi beragang yo nama ngalih. Nampak lang lo. Barang itu kasih sayang kok, yo sepenuhnya kasih sayang adalah pegawa. Itu termasuk bab yang dibahas tentang tata krama dalam rumah tangga. Kok nanti akan kita bahas. Begitu walimatul urus lah kita bahas, Pak Ustaz Nanang lah sudah bagale aiko pembahasan balik. Kalau lah selesai pembahasan itu dia sah kajili atau ditutui mirip wali. Umpamu itu kalau pilih melina Ustaz Musa dulu dah. Kau siapa supaya dia tukar karena si kalau itu kan pagagih tak sasak je. Lah jadi lebih tibo cepet lo lama. Lanjut. Lah, ini kalau ya apa pembahasan wali. Tentang wali itu harus hadir. Jadi kalau dikabatin dari mana walinya tidak ada, hanya berdua nikahnya. Itu namanya nikah preman. Berarti sampai watak lapor dia dah ya. Enggak boleh. Kecuali ada uzur. Dah, kalau tetap main sepiang nanti berkata teh dulu. Habis kau kita wabi yang makanya wali hakim. Begitu 10 macam wali tadi tidak ada seorang lagi. Kalau pun ada subahai, beko kita baca subahai, wali hakim lah tampil dengan syarat wali hakim itu dari departemen agama. Jadi buat wali hakim itu atau orang yang ditunjuk oleh Kemenak untuk mewakili inyolah nama kau alegati kau kata nikah tu contoh Pak Ustaz Nanang kalau dulu apa boh apa balalah menjadi ketiga empat. Nah salam mau tambah SD mau bawa upah lah ketiga enyo. Alhamdulillah. Lah tak tu periode ro. Lah bakal tu kap wai apa ko yo sinamaunya. Anak tu mangkonyo kok saluang oleh mau kuwi perantara diri dicari uang nang pandai dek ka urusan agama. Dulu namanya kadepak namanya. Atau depa agini lah batu ka pemimpin batu kalo namanya. Namanya Kamena. Bisu apa namanya ada tertulis waro. Nah jadi tuduhan dunia ko negara wako man ko pannya mo panangan. Panmiang tadi baca itu tu masalah politik mo dak urusan mo itu dulu. Na mengerti mo dulu. Jadi lagi ni ko wali. Nikah yang satu kalau tidak ada atau masubahai
wali hakim lah yang menjadi wali. Siapa itu wali hakim? Langsung orang departemen agama atau orang yang ditunjuk berurusan tentang itu. Tidak boleh sembarangan aja loh. Sebab kalau sembarangan kecil Nabi, serahkan kerja kepada ahlinya. Inyo nak urusan ladang jaguang dong. Isuguannya ladang jaguang lain bisa aja jaguang politik tapi namanya. Pir patui jarak 80 cm, gue 60-an. Lah, untuk namanya main jaguang tuh. Itu contoh kaji pada dia. Walaupun nama ladang jaguang itu benar, lupa hebat ladang jaguang salah mau boleh dong. Apa nyampe ladang jaguang pada ulangan dulu tuh memang. Pina naga mau indah, naga mau kok memang batu-batu yang ahli di sarantainya. Lah, kini kita masuk lagi Pak Ustaz. Ayah lagi. Umku masih hidup, walaupun lagak elo. Nyo kalau ada ya nak boleh kau umku. Sanak bapak lain, anak apa lain, tapi baak Pak Ustaz. Ndak kuliah di wali hakim bukan seorang Allah itu nak jadi wali. Tentu kalau ndak do barado nak mungkin kampung pasangan dah paling ndak penyakit dan tiang atau bahasa bau je bakarano. Oleh sebab demikian aku sambo mengproses orang tak boleh jadi wali nan pertamunya ndak Islam. Ko maaf bapak dan ibu ya. Maaf bapak dan ibu, ko dikasan kaji bunyi kasar, tetapi ko fakta anda Islam dunia ndak melaksanakan syariat. Apa kasih itu tak? Ndak semayang ya. Wah bawa wali Ustaz tapi dia ndak semayang, boleh jadi wali? Yang kedua ya kami lagi tapi penganai kau bolak balik aja gara-gara mencet dia kepanjangan. Ini kan tuh penyakit bang. Jelas nanti kau ditukar neka kapenter. Ugang mencit kuah kayak batu kaca pede. Penganai kayak gini sama tali cuma tu itu bertambah kacau matu Dan percaya saya lihat lah nanti. Terus sampai ke pejabat buat peraturan nagari pernah namanya. Anak-anak di bawah umur dilarang pakai gadget. Kalau tidak kasayang wa kena wa tiro. Dia menangis gini bawa so nak bawa doma. Ditagane dia main-main oh ya. Tapi akhirnya itu bijaksana. Mana bijaksana kau ti kuaman gasan dah apa ingat tetap mengelola uang. Minan tua man mintu dah bah anak dua anak kata dua. Hanya bui mugahnya membuat sangat kepayah. Kalau sedang mood okey, kalau sedang kasube, nauzubillah min dzalik. Tapi ingat kalau di padian anak-anak di bawah umur itu, agak kau mencari apa? Abah kami walaupun dah anak-anak Pak Ustaz kecil itu memang agak. Tapi penganai kau tak kucuk kue je loh. Lagi subayang Pak Ustaz itu mahal je ni. Bukan nak samai di boy. Penganai kau nak jalan aja dan semuanya mau ketindak. Ini boleh jadi wali indah. Kapatang kau dulu aturan. Kenanan ni. Anak kecil Pak Wang, Pak, yo Pak jadi wali. Pak Wang nak dibaca nama lo, menjaga kode etik, apa namanya Pak Bro? Jurnalistik, namanya. Pak yo jadi wali nikah yo. Pak ni semayang salam apa? Lagi Pak. Bagakali sali anak sali itu nak dorong Pak. Cuma nambo kalau gayo bang yang bos yang mengaji Pak di pandai alai Pak. Cuma tak ada WMTK itu jujur loh Lina muah Pak badanji sudah kok sumbayang betul sumbayang. Aku nak jadi masalah. Mulia kau bang badanji tak aku jadi wali atau tidak? Aku jadi masalah. Dalam hukum tegas. Dalam hukum hitam putih ada balang. Nabi baca na salamu sabalu anak kau. Tu mangkonyo dalam wali yang akan bertindak menjadi wali nikah, orang ini tidak boleh fasik. Apa itu fasik? Tidak menjalankan agama, membelakangi Tuhan. Siapa membelakangi Tuhan? Di antaranya inyo ndak sholat. Cobalah pikirin dulu sana. Anak kene to gandangan kaja dina dagowa na mulia jadi wali. Na tolong mantu na salah dagowa suwi. Bangka. Oleh sebab demikian, sekaligusnya masuk kalimat di pokok, siapa ndak mulia jadi wali,
Yun yung melanggar syariat. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, perbuatan melanggar susila dan lain-lain sampai ke bawah. Kasapuluhannya, kalau iko aduh di wali itu, ndak soganlah dunia dia boleh jadi wali. Yang istimewa siapa yang tidak boleh jadi wali walaupun dia dianggap ayah, bukan tetapi, walaupun nyu ayah dia ada rokok, tetapi cuma anu sana ayo sarap aja jalan, ada yang masih sampiang. Inyo cuman anak biologis, bang lebih bahasa itu banyak. Nyo cuman anak biologis, tetapi anak kau dah PS selalu nikah di pakati. Borso kau dah ditaruh nama hijau, kau mana dia itu hijau wani. Sebab awak minang. Hah? Lah, cuto tadi cuman kita remikan baso sini borso. Kalau kau foto ini baso pasaran kau, bapa kagak aja kau tibu. Lah, anak eko secara syariat, secara agama, walaupun benih dari beliau, tapi itu secara syariat bukan anaknya. Apa sebab? Sebelum akad nikah nak dalulah hamil. Lah dulu baca pada jawi. Masih go tuje lah, letih bawa sekalian. Uang nambah tua tu. Kok laki-laki yang jadi wali? Lo dah boleh kan dia? Ayah kau jadi nada kau nak bersiwa anda boleh lo jadi wali. Siapa wali kau postat? Pakai jiri. Wali dan suang kau wali yakin. Dah ada kaitannya roh dibaca sana bapak postat. Nah aduhnya sana bapak. Saja ruah kamu baga ke jamin. Mama kota kakak aturan agama. Sabok gin keturunan tu memang batu-batu zuriat hasanah namanya dalam bahasa Arab. Arti itu keturunan yang steril, keturunan yang batu-batu jalan nasabnya. Itu makanya jarang-jarang kita tak kawan dulu. Si A anak si B, anak si C, anak si D sampai ibu balik kata tu deh keturunan gue. Ambo sampai MP keturunan. Ambo anak bakbo, abakbo anak ungkubo, namanya ungku tejong anak ungku kunai anak ungku asam. Asal betul ini. Kue sana mau buat bos sama umur nomor B. Kalau Nabi sampai ke Ibrahim nasabnya, Nabi kita. Jadi apa tujuannya diatur takai kode Tuhan? Apa tujuannya di jalan Nabi supaya anak keturunan kau batu-batu murni keturunan yang sah dan baik. Andaikan diberi kesempatan kepada laki-laki yang memiliki anak perempuan dengan pernikahannya setelah terjadi hamil, maka ini akan terjadi, maka kacau balaulah dunia. Apa ciri-ciri orang yang telah menjadi wali nikah walaupun anaknya anak di luar nikah yang dinikahkannya ini? Ciri-cirinya anak ini kata Nabi yang pertama susah untuk diatur. Sedangkan anak sah, aduh dia susah diatur. Apalagi anak yang tidak sah. Jangan kece awak ini awak tuanku, tuan awak jangan jadi tuanku. Tentu dia. Tapi anak yang di luar nikah lebih parah. Oh nyolai teratur Pak Ustaz nama ya bagamu. Lain nama bagamu Pak Ustaz ya. Lain dermawan Pak Ustaz. Aduh tujuan lain. Pokoknya segala yang dilarang Allah pasti subahai untuk kita. Nak jaga buah rewar. Mampu dilarang mengicuah. Coba sebut. Mampu dilarang mengicuah. La takzib. Jangan kamu menipu. Ba'a nak kuliah berujian. Kalau sesuatu yang dilarang Allah, kalau kita hindar pasti untungnya itu awak. Contoh, tidak boleh mempakecek ulang. Kalau awak mempakecek ulang, di sampainya dia ulang bukan ada kira dari pakecek itu, batang kawak diulang tu heboh lagu tiku. Ba'a kuliah mengicuah, ku adoga mota di dalam buah tua, nanti potanya tidak awak kayak perasaan awak nanti potanya.
Di gara-gara apa? Di gara-gara awak mangicua. Sudah newa salah tingkah pura-pura mengendiang gimana kecil uangko. Uangko membahas masalah situ kami. Jadi kecil itu cerita jauh dari sebulan. Tuh mampu dilarang. Kembali ke topik itu, bahwa mampu dilarang jadi wali orang yang tidak nikah betul-betul secara syariat Nabi. Bahwa mampu tidak kuliah, maka orang ini anak keturunannya nanti namanya anak keturunan yang tidak sah. Itu bahasa Muslim. Kalaulah tidak sah, tidak perlu kita terjemahkan, susah kita terjemah. Bahkan dulu sana yang memuliakan ada seorang perempuan kamu nikah. Mana mu yang bawa ke Ustaz, Ba'ana. Ambo dapat kabar sejarah ambo kubu ke Ustaz. Jadi, yuk baca mana ni? Baca ambo menikah nanti. Siapa nak menikah nanti ke Ustaz? Ini sarjana kok, tapi sarjana ada sarjana agama. Coba jalan, coba tantangan nak ngerti Pak Rajawa. Akhirnya disambui secara singkat. Hubungan nama ambo sama ayahbo bicaranya itu sebelum dinikahkan dahulu ambo lado. Alah sampai bos balik cemo. Nanti bos balik. Nangka menikahan apa nanti waliakin. Sajak kini tarangan ke ayah. Kalau ayah komplain sabui masuk ekonomi cik ustaz. Lupa aja aku tak masuk orang pokal mah. Ditamuni Ustaz Musa. Ustaz Musa kau ditamuni sedang marondok. Icaliat dewa, oi kuah apa gitu. Oh barat bagus tu indah coba. Kau ini dalam tengah itu. Kalau dalam tengah itu aku berbeda masuk ke kabar. Kadang-kadang saya bereman nanti kau. Kadang-kadang yo li hutan do. Kalau hutan do salaman. Kalau saya bereman dia memberi kalimat bah. Lawan ini yang malah tiba jalan balap kui bang. Anak kecil. Ustaz, tak tiang Ustaz sebentar. Nam kecil. Jadi kakan nah kalau nanti tunjukkan awak. Yo patuikan tiga tuan dua kagak tu. Mau kali beraja mau bawa mulan bimbang ke segini. Inyo tak kenal dewanya tahu wak masuk inyo ko lain bat nak kepel aja banyak roh. Cike cerita. Apo hak Ustaz melarang ambo jadi wali nikah anakmu tuan ambo. Ambo pikir ya punak cacat satu tas. Jadi sebui dia anakku kayak ya itu mah. Atau bau dia mengecil lah kada pegang dia baik kok. Abah eko bantu-bantu ya orang jual negara. Mungkin waktu mengandung sama abah eko mungkin sedang makan pisang angin mungkin. Angin dia kapal eko. Batanang lah jojo semua. Bola tak lah orang bukan nokot yang boko. Di mawar dua di gulang atau di pengatang aja aja mau. Pengatang aja deh, ulang aja. Apa hak Pak Ustaz? Lain Pak Ustaz juga wah. Apa hak Pak Ustaz melarang? Ajo li percaya ke mau sampai je kini tak mau jadi kitab mau pulang atau bah. Kalau dia kitab mau pulang tu mau mampu di yang sibuk. Awak berondok di bala iya. Pala lagi menawang ini. Dah kini je lah, dia beli buku terus je. Tidak ada puin wak. Awak puin wak, bukan pagapo. Kalau lila mampu suem, sebenarnya kan nilai yuhe. Jo, nana jo tujuan jo bagus. Semangat aja punya anak jo jadi wali nikah itu hebat. Jarang-jarang tu ada kapatangko nampak yang boleh musaji. Malah ini minta wakian kau nak. Bagalah dia dia. Itu hebat. Cuma ini lagu hutan do. Hutan do kau dapat cakap orang itu. Jadi bagus sih Ustaz. Dia tu. Cuman juga dia harus jujur je. Kalau dia nak jujur, dia nak ibu dia nak jujur. Kalau dia nak ibu dia nak jujur, akibat dia susah je. Kau mungkin nak tu jual wine ni nak tu kan bujuk cerita mana lagi. Akhir ni lo bujuk cerita untuk aja nani kampung kita kau bujuk. Tapi bukan kan tak wacor. Jo kalau wajud tetap masih kaya jadi wali nikah. Badannya mesti ni. Kamu dapat kabar aku pi kalau salah untuk awan jo itu bakal saya jo. Jo kalau di tangan borong di dua mati. Agak kau di badan jo nak kata layanan dia pun datang gitu. Dua ronde dulu sampai bunyi ronde dua bola sebelah bangkit meski
Oh iya Pak Ustaz, cie kawan tiga kalau nak balbiang mau jadi wawai nanti cie. Oh kalau iya lah apa? Jadi itu mang gue jo kalau ambo balap gue jo tidak cocok. Mang kau nak cocok ambo capek bangkit masa kiri kena sepuluh. Kau anak cie kau ni terus tak. Kamu jual lalu tu tanpa tak kau suntung sudah nama kau cie. Bodoh ngajar diusah. Kalau kau panjangan pilih me, ada pasal kan jiwa tinggal. Jadi set dia pilih me. Akan sudahnya menanginya. Akhirnya Ustaz kalau tak tu je Ustaz ini Ustaz. Ambo sebelum menikah ni mampu naguri saya ini. Upaya boleh nak menikah. Mampu naguri saya itu banyak Ustaz. Malu tidak deh. Allah jadi sih betul je. Oh cakap je menangi. Kau nangi. Kalau dah kalau jadi menangi kau je. Ni kau nangi. Kalau tak tu je berarti lah tentu. Oh nak itu tampil. Kalau tak tu Ustaz yang menikah banyak Ustaz. Ya kau nak keluar aja. Dia lebih kuat kalau gue lebih untuk gue minta tanggung tu gue siap saja tapi perintah kuat nggak ador nggak tahan nari mang kiap pege aku tinggal ikan meni kucing dari kolongnya dari langsung tiba kuat tu ni tiap konem berupa kuat langsung alhamdulillah aku menjadi wali kebetulan aku memang kerja untuk kuasa kayak tu jadi akhir balik ke bentuk awal kenapa apa yang menyebabkan seorang wali tidak sah? Aduh bahasa bau. Asal bau nam pertama tidak balik, tidak berakal. Kemudian tidak muslim, tidak Islam artinya tidak menjalankan senyap. Kemudian fasik itu melanggar aturan yang macam kuliah. Arti di kampung itu tak bisa diatur. Kecil ini kebarengan, panjang ware. Kemudian terakhir inyo akalnya tidak bisa dipedomani. Tiada lain tiada bukan seluruhnya kok kelompoknya adalah adil. Adil itu apa? Harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang halal halal, yang haram haram. Kalau seandainya ikut telah ada, insya Allah mudah-mudahan urutan wali ikut tetap berjalan. Tetapi sebaliknya kalau ikut tidak ada, maka pindahlah ke wali hakim. Demikian dan sekian. Untuk sementara sebelum tutup, silakan Pak Ustaz Nanang memandu diskusi kita. Ambo berdoa kepada Tuhan paling banyak pertanyaan ambo. Cie ibu-ibu, cie papa, amin ya rabbal alamin. Kembalikan jawab Pak pemandu. Baik, langsung saja. Kalau ada pak-pak atau ibu-ibu yang mau tanya atau para dulu mau panciang dulu dah. Kadang-kadang kalau ada panciang dulu. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada mau pada dua Ustaz lah. Aku mau manciangan ya Ustaz. Barangkali kok lah do, barangkali kok dalam pikiran apa-apa ini. Mungkin tak pandai atau barang mau tu sangkan Pakarunan tadi itu Ustaz. Wali kan ada dua, wali nasab cie wali hakim. Wali nasab ko secara nasab iyo mulia menjadi wali. Tetapi syarat orang kekarunan beberapa macam tadi. Salah satunya ini nak sembahyang. Contoh, ini apa anak dago. Ini nak sembahyang no. Berarti kan harus 9 le ke bawah. Nang kedua tidak harus sembahyang no. Tiba dia nang kape pasal tanya Ustaz. Pasal tanya kok, dia kape apa tiba itu kok saudara kandung ada. Saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya. Dia tanya. Tapi kan nanti kau tadi tiket tadi kau dia sembahyang ke titik kau. Betul. Pertanyaannya bolehkah langsung kawal yakin barang lu atau boleh nak ayah mawakian yang nak sembahyang tapi dah ke anak tadi pak. Alah. Ya. Jadi sebenarnya nanti kau Ustaz Nanang inyo bukan nak tahu, cuma namai kau mamancang semangat itu untuk badannya. Jadi pertanyaan tadi, ayah tak sholat, ungku tak sholat, kemudian saudara laki-laki kandung kakak atau adik, kalaupun ada tak bisa. Saudara laki-laki saya lain tangan. Pertanyaannya,
bolehkah langsung saja, kata itu Ustaz, bolehkah langsung saja ayah mewakilkan, minta berwakil kepada yang saudara laki-laki saya tadi? Jawabannya, ya seperti itu. Tanpa tanpa berwakil Ustaz, itu namanya sudah diwakili. Bulan melihat langsung lah. Tidak boleh kembali hakim. Sebabnya orang yang nomor rampe, saudara laki-laki saya. Lah, saudara laki-laki saya, ambo aja lah mau contohan dulu. Nah, ambo kebetulan juga rumah abah kan tak seorang. Jadi, kamanakan mama ambo, si banda si kasih. Ambo tak ada orang semua kamanikah, itu kan? Tapi abah ada, itu. Atau ambo ada, taruh ambo ada Ustaz ada. Ambo ada, abah ada, ungku masih hidup, itu. Tapi saja dia abah ungku juga ambo nak sholat. Dan kemudian pindah kalau yakin harus ibadah angkat bicara. Ambo ini lagi. Diambil alih di hakim melanggar aturan. Ada peraturan perundang-undangan apabila wali di plagiat. Itu nanti akan kita jelaskan. Yang jelas bahasa mudahnya, tidak boleh wali itu dipelintir. Kalau bahasa awak bukan itu, direkayasa, dibuat-buat lah bahasa awak aja. Rekayasa itu masih bahasa ilmiah. Tidak boleh, sampai lalu luka batekok terbujui lalu terbulutang patah nampak tiang ada piti sigah. Tidak masuk. Itu agama. Itu agama tidak bisa. Ada kejadian tu mengkausak departemen agama itu dulu gagarai kok. Kalau lah ada pelicin tidak bisa pakai itu. Akibat yang ditimbulkannya generasi rusak. Kalau dia kibat dia Ustaz, dia rusak. Tidak ada jawaban panjang-panjang. Begitu Ustaz. Makan siang buat pikiran Ustaz. Ada yang lain? Silakan Pak. Assalamualaikum. Nah, oh ya. Itu seperti nikah. Nikah mulai lagi ya, sudah nah, aku ada awak sebagai perempuan dengan tahu kalau nak jadi cewek adalah hukum. lah. Bapak dan Ibu, Pak Yos, jemaah itu bertanya, tidak seputar wali. Seputar wali ko pola paham begini Pak Yos. Cuman kini ko ada orang di kanu musibah kali atau berkisah lain dulu lain gini nyuka balik ko foto prawedding namanya. Ibu boleh tahu foto prawedding? Foto tu dibuat gadang di atas di muka rumah balik tu. Ada nang gaya tak kaiko, ada gaya nang tak kamulakang. Ibu nak rasa itu lah. Bawa foto tu jadi suai di bangin di bebegang ke bang. Ali ke semua, bawa fotonya suai. Cepat memang tu pada jangan nak tu. Awak dosa awak sebelum rupiah, bawa foto jadi. Kalau nak keluar yang mengulang, ini kamera itu. Jadi intinya booking niko bah. Jadi nak jadi pertanyaan apa hukumnya? Selama, gitu. Ikolah dipertanyakan dulu di dalam musyawarah Majelis Ulama Indonesia. Dalam mukul dari Pak Yos itu terjadi tahun 2000. Nah, sebelum di peluan namanya kompilasi hukum Islam ini lagi bilang kompilasi hukum Islam itu besarnya. Nah, jadi pembahasan tentang walimatul urus bang. Walimatul urus itu kan bagale itu tuh sebelum bagale gua mau foto aja gue. Anak kecil majelis ulama, aku nak kecil moran, nak kecil majelis ulama. Selama itu tidak melanggar syariat,
karena dia sudah dinikahkan. Kecuali aku ingat Pak, karena dia sudah dinikahkan itu sah-sah saja. Dalil berpikirnya ulama Indonesia, maka ulama Indonesia itu ada yang tamat Saudi, gitu. Dalilnya karena sudah nikah sudah halal, mau bawa foto, mau silakan selama tidak melanggar syariah. Apa itu syariah? Termasuk malu, termasuk melanggar waktu. Kadang juga mazhab yo betul yo. Kini kan banyak mantan pinako banyak. Azan juga supaya isa orang gini malu gitu. Ini tanah di mana? Di pangai, di tegane wakate, walau piye. Oh, kamu melanggar HAM cek. Jadi jadi polisi di Indonesia apa payah Pak? Malah polisi you know Pak. Malah cuma sempurna alhamdulillah Pak. Malah polisi you semua. Jadi bobo mikir Pak. Payah jadi polisi. Dibuat aturan kau sesuai dengan aturan. Kau udah nawak. Kau minta besar, kau nyuci cincok loh. Tumpang ya. Balik. Jadi nanya, selagi pegang kameranya aman. Kembali ke topik. Selagi prawedding itu tidak melanggar syariah, sah-sah saja. Dengan syarat jangan sebelum dinikahkan yang prawedding. Itu yang jadi penyakit rato-rato sebelum menikah nyelah itu wedding dulu. Ani pangane anak tak bisa mau baku Pak Yos, walaupun tak sampai ke izin pertanyaan Pak Yos tadi itu loh. Nanya Pak mana yang hukum saja kan, hukumnya boleh. Gitu. Kalau lah nikah, si anak kamu baku sebelum nikah, itu namanya perna. Gue peraturan nagari atau bila perlu bukan nasa gue ke mau bati itu. Jadi di pondokku itu jadi 1.000 itu semua ya. Gue peraturan atau kemana? Itu sebentar. Itulah nak merubah. Kalau tidak ada peraturan tidak ada. Sebab segenggam kekuasaan itu sangat berharga untuk merubah suatu keadaan. Silakan. Sebut dulu Pak Yosok. Silakan. Yo. Mantap. Lah, asal man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kecik Umar bin Khattab menyampaikan hadis Nabi. Siapa nampak kemungkaran cegah dengan tangannya. Kalau mau bin Khattab apa? Tunggu. Itu nomor 2. Itu Umar bin Khattab sudah kita tahu ya. Kecik Umar bin Khattab nomor 2. Fa illam yastatiya fa bilisani. Nak talo di tangan doh. Sama tinggal di negara nak pakai tato cucu kume doh. Sama tangan kan itu juta dulu. Ya toh? Karena kan di tangan anak, wah tangan. KDRT. Mana PK? Bisa mau duit. Ranwanda ini akhir zaman. Ini akhir zaman jadi ranwa. Baca doanya. Fabilisani sabui jo muncuang. Ada sabui jo muncuang tu pun bunyi postat. Ada kecap baik. Uangnya, awaknya udah kena urusan uang doroi. Sawah awaknya siang kanan sawah uang dia dibajak. Yang kecek. Tak talok. Fa illam yastatiya. Ada ketiga saya postat. Fa bi qalbi. Juati dia ni yang jawab. Berapa tahu dia mati dah kau. Tunggu. Tapi di situ ditutup dengan Nabi. Fazalika adraful iman. Itu salamah-lamah iman. Pertanyaan, mana awal iman wa kuat pada lamah? Bosa dang ilo je dah paham iman wa. Kalau lo gak benar mana mencang ni baru dingin cang yang milu kuku deh nak cocok deh waktu. Jadi gini kok, lagi bobor sebalik semua kawan, ya dok.
silakan tegur, tapi caranya bijaksana. Kita baca keluarga, di keluarga nak susah lah ye. Kalau kau baca bawah lalu agak garainya ye, Nabi dilanggar hello, hati-hati. Itu makanya apa? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri awak, keluarga awak. Keluarga lain walaupun saudara itu secara sesama muslim, caliak kafe, caliak ate toko, caliak ate patui, pandang ate uko. Jangan gara-gara beko kamu sugo kecewa, gereja jo selalu neko dan katibo. Cuman yang pasti kawan hidup dinilai pahala, walaupun kau hidup di akhir zaman. Cukup? Kau doa. Mei. Nah, ngaca di tempat. Tu nak kalau lalawa kalau pila mangi. La haula wala quwwata illa billah. Itu masih mendingan kawan. Udah pewan tu kampungnya matre, abang ada uku gak pakai piang. Jawa di musuh kata jadi di kampung itu. Bapisah sudah nih, gajah bapisah pada mau bala deh. Lah cukup, kita berdoa aja itu sebenarnya. Tetap pahala itu dipanggil di surga. Salah satu orang yang dipanggil masuk surga itu itu orang yang berani mengatasi kemungkaran. Itu makanya dalam ayat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang berani mengatasi kemungkaran itu mati syahid. Kawan laku dilaku lo kawan DKK mati syahid. Nah ini membela kemungkaran. Cuma kita berdoa jangan sampai Tuhan doa nanti jadi. Tapi kok akhir zaman banyak nani sudah boleh. Itu Tuhan jadi keluarga wa amin ya rabbal alamin. Silakan. Ada titipan pertanyaan sih Ustaz. Tapi tidak ada hubungan sama wadidah. Tidak ada hubungan sama menakahan. Titipannya untuk apa? Apa hukumnya wanita yang haid masuk ke dalam masjid? Iya. Itu titipan. Kalau sebagian kita kan ada santri yang persi, ada muda yang persi. Ya. Jadi baal hukumnya yang masuk masjid. Ya. Silakan Ustaz. Ke pertanyaan ini Ibu Kalina. Ibu, ikut terjadi khilafiyah. Nah khilafiyah itu berbeda pendapat ulama. Menurut Imam Syafi'i, orang yang haid itu yang tidak boleh itu pegang Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran. Jadi memegang, memegang gua soalnya macam Al-Quran itu boleh. Yo. Kemudian kalau dia masuk kata ibadah, selama ma'arifu ya, selama tidak akan mengotori, ya, itu maksudnya lah nyambung ibu itu. Selama itu tidak mengotori masjidnya boleh masuk masjid. Itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali boleh memegang Al-Quran tapi nabatkannya dibaca. Wow, kece Imam Maliki baik memegang ataupun membaca dah boleh. Oh, itu juga agak tu. Kece Imam Hanafi baik masuk ke masjid memegang membaca itu sama sekali tidak boleh karena orang itu dalam keadaan haid. Panjang kami Ustaz, nah mana kami pilih? Kembali kece Nabi. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih. Artinya kalau berbantah-bantahan tentang sesuatu kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kece Al-Quran, andaikan kamu dalam keadaan haid, kamu malah dibebaskan beribadah, bukan saja. Maksudnya
kamu malah diringankan tidak boleh beribadah. Nah, kalimat ikut tafsirannya, kalau tidak boleh beribadah, membaca Al-Quran berarti beribadah juga tidak boleh. Membaca Al-Quran beribadah tidak boleh. Masuk masjid ibadah tidak boleh. Jadi mana kalimat ini yang berarti lebih mendekati? Kampe sahabat itu dan mazhab itu seluruhnya mendekati. Cuma ini menafsirkan di kota kako, menafsirkan di kota kahiko. Lipatnya kami ko standar apa lipatnya? Ko asuran doa no, adi sawa no. Berarti ini dalam bahasa sabo ayatnya agak panjang kurang apa. Sabo ayat ko kalau enggak apa dibaca-baca dia ko salah ko kanewa. Ko ya Quran. Lagu salah bisa tukar diri. Tukar diri bisa nampaknya hampir sama dia ramai. Kalau nanti kau dia akan tulahan deh. Nusana namu muliakan. Kesimpulannya yang didapatkan kalau itu pertanyaan, jangan ibu-ibu masuk ke masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Apa itu? Anak awak mampu pisau kalau bisa jadi mengajak KKN. Itu darurat namanya. Selama itu tidak darurat, selama ibu belum bersih, tidak boleh melakukan ibadah termasuk pegang Al-Quran. Dari ibu cukup sekian Ustaz. Nah, dan yang mau doakan, nah lain kalau doa pertanyaan, doanya ada pertanyaan dulu. Baik Bapak dan Ibu jamaah mengaji Bapak yang hormati, sebelum kita tutup, simpulkan seketik. Yang pertama bahwa tentang wali nikah itu secara garis besar ada dua. Yang pertama wali nasab. Wali nasab itu punya urutannya 10. Kemudian apabila wali nasab itu tidak ada atau tidak berkategori tidak sah, maka jatuhnya kepada wali hakim. Itu kesimpulan pertama. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan dari Pak Yos. Kata beliau bertanya bahwa apa hukum prewedding. Jadi jawabannya, apabila prewedding itu dilaksanakan setelah menikah, setelah ijab kabul, maka sah-sah saja hukumnya. Tetapi kalau dilaksanakan sebelum ijab kabul, maka itu dinilai tidak sah, bahkan dilarang, dihukum haram dalam Islam. Kemudian yang ketiga tadi dari Paman Siang Dombo, apabila ada wali yang 10 tadi itu beberapa 3 kategori di antaranya tidak sah untuk menikahkan, maka dia langsung orang yang sah di antara 10 tadi tanpa dia harus berwakil. Dia langsung mengambil sikap. Kemudian yang terakhir masalah wanita yang haid, terdapat perbedaan pendapat. Kalau Syafi'i tadi pendapat beliau boleh masuk masjid sepanjang tidak mengotori atau meninggalkan bekas tersebut di masjid. Kemudian tidak boleh pegang Al-Quran. Tapi kalau membaca tanpa memegang ibarat apa kan boleh. Takahnya menghafal Al-Quran, dibaca aja nalapa kan ya kan. Kemudian dalam Al-Quran itu dikulinya rata-rata kan ada tulis itu la yamassahu illal mutahharun, dan pegang kecuali dalam keadaan suci. Suci maksudnya itu tadi kalau bagi yang perempuan ini dalam keadaan haid, kalau bagi yang laki-laki ini dalam keadaan junub. Jadi barangkali itu yang bisa kita simpulkan malam hari ini. Kueh tak kueh gitu anggap kueh. Kalau menjadi pertanyaan awal internet menjadi nikah atau pengadilan kawin saja bagi alfirin kayak itu yang itu baru buat salah kesenjangan mengubah amanat itu lah mengubah apa pelaksanaan itu nikah kalau nak mau perubahan satu yang kedua hukum ubah bentuk ya. Yang kedua si A dan si B kawin
tetapi yang wanita sedang dalam haid mohon diikhlaskan. Maksudnya cuma nikah, Pak. Ya. Ini akan menikah, tetapi yang perempuan itu dalam keadaan haid. Jadi ada dua pertanyaan, barangkali kau beruntung Ustaz. Nah, ulang balik, apa hukumnya bersolek berlebih-lebihan sampai bau bantu anak dagogo, nak bantu asli ni loh. Apa hukumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kau menikah akan dinikahkan laki-laki dan perempuan, tapi perempuannya dalam keadaan haid, apa pula hukumnya? Silakan Ustaz. Lah, baik. Mudah-mudahan kau pertanyaan terakhir Ibu Bapak. Jadi, ya bukan aku pajekin dah. Cuman kacik Nabi sedang kailok nalaswa. Bahkan jawaban yang pertama pun sedang elok. Ajo, kece apa mo? Nyo kami mengadirek akan nikah. Oh, nada gue pergi ke salon. Saya gue pulang di salon tuh lapannya malah kemudian bayi dia wak. Bobah bantu saya gue acara talambe. Pak kuala tibo lah baju agai. Barangkali bisa jadi tak itu. Apa hukumnya kata Nabi? Nyo seluruh nak kata jadi ko Nabi lah hadong pikir saja. Khairul umuri awsatuha. Apa soal kita? Sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Illa zikri, kecuali zikir. Zikir nak boleh tanggung loh. Nak boleh separuh, nak boleh sesadang loro. Bila baru zikir ku kaca Nabi tiup dah tiangok. Sehingga nak doh peluang setan masuk loh. Tapi selain zikir, seluruh amalan sadaya termasuk cara mahal. Cara mau dia dalam pokok. Urusan anak memuliakan, kok pasolek ibu-ibu itu tidak haram selama bahannya tidak haram. Gitu kok. Silakan ibu-ibu bersolek kau nak dimerahan si kau bentuk tomat mangka, maka dikuat. Tapi selama itu jangan berlebihan. Sebab kata Nabi, yang berlebihan itu perbuatan mubazir. Innal mubazira ikhwanuna syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan dan amalannya setan. Bahkan bisa memperlambat waktu. Kata Nabi, as-sa'atu kas-sayf. Waktu itu ibaratkan pedang. Dek gara-gara bersolek ugang tanya yo. Akhirnya awak menanggung dosa. Bama kota kanto, sabab uang lah kesal di gara-gara menunggu dan awak membuat sesuatu yang berlebihan. Memang terjadi uang yang bersolek pun. Sebelum bersolek bentuknya lakwa. Setelah bersolek ya salah kau mana pencali. Sebab katu maswaknya nak dohe beralangan dong. Akhirnya nak satu semayang dek gara-gara jadi nadago, anyo nak semayang. Mana palu semayang paru jadi nadago. Ampule tak tujo. Kini Pak bukan saja nadago bersolek Pak. Ampule bersolek lo. Nah lo kalah lu lo kalah saing lo. Kalau nak namuai nadago lo bilang ke. Kini baga. Kini gagal ketitiran pada malam. Jawab sama awak, nanti sampai itu kan ada ini. Panjang ware, baca gue. Akhirnya jawabannya apa? Jawabannya asal jangan berlebihan, silahkanlah ibu-ibu bersolek. Ibu-ibu kan dihalalkan pakai perhiasan kain, jangan berlebihan. Sengakan indah, nyokap wedding tuh Pak, dia kue toko bayalan. Kok panuah mau paguan masuk ini banyak barang amih lah bro. Tidak boleh kata itu. Sebab kata Nabi, orang yang selalu berlebih-lebihan itu menampakkan kesuksesan dunia itu dirindukan oleh neraka. Nauzubillah min dzalik. Dua cita. Nan kedua, apa hukumnya wanita haid menikah? Jawabannya boleh, halal. Jadi nak dago tu kalau nyo dak dalam keadaan suci, kalau dibuat hari, kuala digaku hari. 5 kati lah diundang, ulang kuala tiba-tiba besok kan nikah, inyo haid. Nikah tetap dilanjutkan dengan syarat yang perempuan jangan dimasuki masjid kalau dikhawatirkan mengotori dan jangan memegang Al-Quran. Sampai di sini
boraso tanpa diperpanjang lah tibo kita di pulau na kita tentuan. Dari Ambo sekian dan demikian Pak. Mohon maaf Ibu. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang sama. Mudah-mudahan umur sama panjang. Ya, setiap pemilai lamah Batawi sampai sekali sampai Ciapanggo, silakan menikah sah dengan syarat. Aku lupa tadi, dengan syarat tidak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun nikah sudah dilaksanakan prosesinya. Kau merasa mandemo bapak-bapak kalau paham. Cuma barangkali kau ada yang nak tiba malam ini atau ada yang kurang paham itu, Aiko tetap kita sampai menyampaikan itu Pak. Jadi dari Abu sekian demikian. Mohon maaf kalau ada salah sabui, kalau ada salah baca, kalau untuk kanaya tak semua patuhun dari Abu. Mohon maaf dari batin dunia wal akhirat. Ibu mohon betul sana. Billahi taufiq wal hidayah, banyak maaf. Apalagi kesempatan insyaallah warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mulai sebagai pembuka acara tadi, minta maaf kalau ada yang salah kata, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara. Insyaallah kita akan bertamu banyak dalam bab yang lain tentang saksi. Tadi disampaikan oleh Ustaz tentang saksi, dan kalau masih ada waktu lanjut ke walimatul urus pada hari Jumat Bantagu Cie, insyaallah kalau tak ada halangan dan tak ada kendala. Jadi sekali kembali lagi ke kajian Modeko. Jadi kami harapkan sekali kita hadir kini, undang tak undang lah langsung kita undang hari kini supaya kaji kita kok bersambung tarikh. Nah kini tentang wali sudah tu saksi itu tentang alik beralik nih. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada pengembangan yang lain. Dari Abu cukup sekian, banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siang sudah dalam